Nah, setelah seharian dan juga berapa tahun mengamati ya tentang pembiayaan untuk preventif promotif, itu mungkin ada baiknya kita untuk mulai melihat bagaimana strateginya supaya tidak hanya omong doang atau tidak ada apa realitasnya ya. Nah, ini bagaimana strateginya ya dapat memperjuangkan anggaran kesehatan yang lebih beragam promotif dan preventif ya. Nah, ini ada strategi yang ABC ya yang mungkin perlu kita lakukan, dan nanti mohon ini dikomentari ya masuk akal nggak nih. Yang A itulah kita pertama kali identifikasi sasaran peningkatan anggaran ya. Jadi siapa yang pegang anggaran atau yang punya dana atau punya sumber anggaran tadi ya. Kemudian B, bagaimana pengusahaannya, jadi mendapatkannya menjadi satu hal yang masuk menjadi tadi expenditure untuk kesehatan, dan yang C, monitoring dan evaluasi keberhasilan program penganggaran tadi ya. Nah, ini yang kita perlu serius sekali ya, karena sampai sekarang pertemuan tadi Jogja ya Pak Bambang ya, ini masih belum maksudnya definisinya apa toh ya ini. Nah, saya mencoba untuk melihat siapa mereka ya, ini mau nanti dicermati ya, apakah ini salah atau benar ya. Yang pertama Kemenkes itu adalah pegang anggaran ya, tadi Pak Donat menyatakan bahwa dengan ya kuratif tanda kutip ya, pindahan BPJS itu Kemenkes bisa lebih fokus pada preventif promotif, walaupun juga investasi tadi Pak, investasi untuk rumah sakit dan tenaga spesialis dan sebagainya itu tetap di Kemenkes ya, atau di Pemda. Kemudian yang kedua, yang ini masih kontroversial ya, lintas kementerian tadi. Tadi pagi kita lihat bahwa sebenarnya lintas kementerian itu pegang dana cukup besar ya. Tahun ini 11 triliun untuk PU dan sebagainya. Itu jarang sekali kita sebut sebagai anggaran preventif dan promotif. Padahal semua teori public health dan juga social determinants for health itu menyatakan bahwa anggaran seperti preventif promotif yang berada di kementerian lain atau sektor lainnya itu sangat penting untuk kesehatan masyarakat. Jadi tapi ini jarang dihitung lintas kementerian. Dan yang ketiga itu Pemda, yang dinas kesehatan tadi Pak Oji menyatakan bahwa ini sangat lemah ya, dan kalau kita lihat memang selama mungkin 15 tahun ya pasca desentralisasi ini kita lihat memang Pemda belum kelihatan signifikan kecuali untuk tadi yang kuratif tadi ya, jam kesda itu mungkin berbondong-bondong ya ke sana ya. Kemudian anggaran preventif promotif yang di dalam BPS atau jam kesda ini juga perlu kita lihat, itu ada potensi di sana ini. Kemudian donor, itu tadi Global Fund, tadi Pak Jeff tegas menyatakan bahwa setiap proposal harus ada komponen preventifnya sangat-sangat penting, dan sekarang juga ada Bill and Melinda Gates yang masuk di Indonesia dalam konteks ATM juga ya, is that also ATM ya, HDP malaria, and family planning, ya. Youth ya, jadi KB dan youth, dan menarik KB itu penting untuk mengurangi kematian ibu ya, karena banyak ibu-ibu yang meninggal karena family planningnya jelek ya. Kemudian juga CSR-nya, perusahaan itu punya corporate social responsibility, ini juga seperti Unilever itu dia punya dana untuk promosi kesehatan ya, untuk lifestyle, juga sabun Lifebuoy, walaupun diprotes di NTT karena tahu ya, ada yang pernah lihat orang NTT protes mengenai Lifebuoy yang sabun yang merendahkan masyarakat NTT itu yang menarik juga. Kemudian masyarakat sendiri mereka punya uang untuk itu. Nah, jadi kira-kira saya mau berdiri dulu sini ya, benar nggak nih kira-kira siapa mereka itu? Masih ada lagi nggak yang di luar ini yang perlu kita Ya, itu masuk dinas pemerintah lintas kementerian Pak, masuk badan tadi, BKKBN masuk di situ, lintas kementerian, BKKBN apalagi Menteri Olahraga juga Menpora kira ada nggak yang di luar ini yang masih belum masuk nih? Ya masyarakat itu, masyarakat ya. Ya, oke. Ditambah lagi ya. Sini nomor 6 itu masyarakat dan CSO. Ya. CSO. Ya. Jadi ini supaya kita itu tadi
ketika nanti akhirnya menghitung anggaran promotif preventif itu tidak hanya terbatas pada Kementerian Kesehatan, itu yang saya agak khawatir ya, kalau cuma Kemenkes nanti hasilnya bisa kecil sekali ya, 0,2%. Ya, dan kita jadi sempit ya di situ ya. Berarti itu memang di Kemenkes itu harus ditingkatkan ya, tapi juga di kementerian lainnya itu penting. Dan untuk teman-teman di FKM dan saya juga di S2 IKM itu sangat penting, karena berarti apa? Filosofi publik itu harus ada di Kementerian PU misalnya. Di Kementerian PU itu kalau bisa ada insinyur sipil atau insinyur sanitasi atau itu yang mempelajari S2 public health, atau sebaliknya orang lulusan S1 FKM itu kerja di Kementerian PU, bisa nggak nih? Atau di Kementerian Perhubungan, bisa nggak untuk perencanaan? Ya. Atau di Bapeda, atau di Bappenas. Ya. Jadi lulusan FKM tidak terbatas hanya kerja di Dinas Kesehatan. Ya, ini yang menarik, luas sekali ya Pak, lulusannya Pak. Jadi jangan sekali-kali kita membatasi diri itu. Itu sering saya sebut di dalam kongres-kongres YAKMI ya, bahwa kita tidak boleh orang-orang publik ya itu terbatas pada dinas kesehatan. Banyak dinas, bahkan jadi guru pun juga penting kan nih. Boleh nggak lulusan FKM jadi guru ini, boleh nggak? Iya, karena penyuluhan kesehatan di situ mulainya. Jadi S1-nya FKM, S2-nya bisa pendidikan guru, S2 pendidikan bisa nggak? Ini kan bisa toh. Jadi dia bisa jadi kepala sekolah, bisa nggak? Satu karirnya, boleh nggak Pak? Ya kan, boleh toh tadi. Dan guru sekarang pendapatnya tinggi loh. Guru itu gengsinya tinggi ya. Tapi sudah ada nggak Pak lulusan FKM yang jadi guru tuh? Atau dianjurkan nggak? Nah, kalau kita lihat berapa jumlah SD, jumlah SMP, SMA itu minimal satu orang guru itu lulusan SKM Pak, betul nggak? Minimal satu loh. Sepakat nggak tuh? Harusnya loh. Jadi berapa ratus ribu UKS dan yang memberikan prime mover untuk usaha kesehatan di sekolah itu ya lulusan SKM, FKM, S1. Karena nanti S2-nya masuk S2 pendidikan itu macam-macam bisa tuh, tapi S1-nya nah ini, sehingga bisa nggak di kurikulumnya itu juga menyiapkan lulusannya jadi guru Pak. Wah, itu menarik sekali nih. Belum ada tuh? Belum ada ya? Ya ini, ya. Oke, ada nggak nih yang di sini yang belum kita identifikasi siapa mereka nih? Siapa? Bukan, DPR nggak punya anggaran. Ya, tapi mereka nggak punya anggaran Pak. Jadi ini yang punya anggaran Pak. DPR kan anggarannya masuk ke Kemenkes ya. Nggak, mereka tokoh juga bisa. Nanti kita tapi yang sumber dananya Pak. Yang pegang anggaran ya. Udah, kira-kira seperti ini. Ya. Oke ya. Nah, dari sini nanti kita akan lihat bagaimana pengusahaannya ya. Jadi sesuai dengan ciri-ciri masing-masing sumber dana tadi. Seperti tadi Pak, misalnya kementerian atau dinas itu DPR itu masuk di situ Pak. Nanti ada lobbying, advokasi, ya, endorsement dan lain sebagainya Pak. Itu untuk membuat aturan ya. Kemudian regulasi pemerintah seperti peraturan pemerintah atau perda atau tadi yang model global fund tadi ya. Itu aturannya kalau daerah itu mau dapat uang pusat harus ada matching grant ya, atau harus ada semacam willingness to pay tadi. Itu adalah peraturan ya. Nah, tadi ini tadi saya pantau Pak Alimin ya, dilakukan oleh orang yang ahli dan berpengaruh, staf spesifik. Kalau tidak berpengaruh itu agak susah ya. Tapi betul Pak, saya juga kadang-kadang melihat ini Pak di lapangan ya, mereka yang mempromosikan kesehatan kalau hanya promotor kesehatan yang tidak punya nama untuk mempengaruhi orang untuk hidup sehat itu mungkin susah. Tapi istri bupati yang populer karena dia ex penyanyi dangdut misalnya. Wah, misalnya. Kalau di Cina kan istri presidennya kan ex penyanyi tuh, betul nggak? Ada lihat nggak di berita di Cina tuh? Yang cantik loh itu dia istri presiden Cina itu adalah mantan penyanyi terkenal di Cina. Wah, dia pakai baju apapun juga dilihat orang nggak? Ya, pakai lifestyle-nya dilihat orang. Nah, ini menarik Pak nih, satu hal yang dia bisa mengaruhi DPR supaya tambah uang dan sebagainya ya. Ini yang perlu kita cermati ya. Oke, nah pengusahaan ini yang saya kira perlu kita lihat misalnya untuk Kemenkes ini tadi. Ini Kemenkes memang bagian dari tadi ya, sehingga memang tadi kata Pak Donat ya, nanti dalam kegiatannya di Kemenkes nanti akan ada kode nggak Pak?
Kalau yang tadi Kemenq itu punya kode, Pak. Jadi yang masuk pada sektor kesehatan itu dikode, Pak. Sehingga tiap tahun mereka bisa punya oh ini untuk kesehatan, Kemenkes, PU dan sebagainya. Nah, apakah nanti di kesehatan juga kita bikin kode yang sangat pure promotif preventif itu apa, yang kuratif apa, sehingga bisa dilihat secara jelas ya. Tadi yang Pak Dono katakan preventif yang individual, yang di publik, ya nih, dan juga yang terselip di tiap-tiap unit tadi Pak ya. Ini bagaimana milah-milahnya nih? Ini yang perlu penelitian khusus Pak Donat ya. Ini. Ya, oke. Kemudian lintas kementerian. Nah ini. Jadi strateginya bagaimana mendorong mereka akan memperhatikan ke kesehatan. Ini yang menarik ya. Jadi kita menggunakan tangan orang lain untuk mendorong kesehatan ya. Dan misalnya dengan Bappenas tadi, Pak Pungkas sudah betul-betul juga menyarankan supaya ada semacam ini. Program ini seperti sanitasi, gizi, pendidikan supaya ada di kementerian lain. Nah ini yang bagaimana bisa masuk pada mainstreamnya PU. Jadi diare tidak bisa hilang selama sanitasi masih buruk. Ya. TB juga demikian, selama perumahan atau kompleks kampungnya juga masih jelek, gizi buruk, itu sudah otomatis penyakit TB itu akan bisa susah disembuhkan ya atau dicegah ya. Dan perlu ada pemantauan rutin ya. Tadi ini menarik, kita sudah punya kira-kira 10 tahun ya, 6 tahun atau 8 tahun nih, yang dari keuangan ya, trennya. Ternyata memang up and down. Kalau kita lihat tadi pagi ya, kenapa? Ternyata itu banyak berbasis proyek. Jadi kemudian PU pas punya proyek water and sanitation dari World Bank ya, Ya itu naik Tapi begitu proyeknya habis nanti turun. Jadi berarti masih belum ada suatu sustainability yang bagus. Jadi masih belum jadi mainstream. Padahal saya yakin teman-teman PU juga butuh nggak objek untuk didanai, butuh nggak? Kalau nggak nanti aspal yang masih licin ditambah terus nanti tahu menurut saya. Kalau Anda lihat aspal itu kadang-kadang ini masih bagus kok ditambahin terus Jadi terus sampai kenapa nggak dikasihkan untuk cari air bersih atau apa? Karena jangan-jangan mereka nggak paham bahwa ada kebutuhan air bersih ini. Ini karena untuk preventif tadi. Mereka jangan nggak paham. Nah ini. Apa? Oh ya, apa? Jadi ada 5 program, ada kita tangani sekarang 5 provinsi. 5 provinsi. Bawah FKM Padang. Oh ya, wah, bagus sekali nih. Tentang apa Pak? Tentang sanitasi, gizi, air bersih. Iya. Kemudian ada apa lagi? Iya. Ada satu lagi 5 program. Iya. Jadi anak-anak SKM kita tempatkan di sana semua. Iya. Kenapanya preventif? Lebih banyak kayak preventif. Sudah tahun yang kedua. Oh ya, ini contohnya. Jadi mitranya FKM tidak hanya Kementerian Kesehatan toh, jadi mitranya juga Kementerian tertinggal. Nanti Kementerian PU boleh nggak? Jadi konsultan perencana untuk sanitasi air bersih bisa nggak orang FKM? Bisa sekali. Ya. Jadi kita betul-betul memperluas horizonnya FKM. Makanya debat kemarin Pak Dedi ya di debat bahwa FKM itu hanya lulusan S1 yakni hanya lulusan 1 FKM itu jangan deh Jangan, jadi itu kita adalah pelangi ya, kolaborasi dari banyak profesi, jadi orang engineering yang mempunyai jiwa public health itu juga bisa. Ini. Ya, bagian jadi insinyur sipil yang Bapeda, dia kursus 2 bulan untuk public health, boleh nggak disebut sebagai ruang IKM nih? Ya, termasuk Pak Joko, nanti kampanye ada. Ya, wali kota atau gubernur yang membersihkan rumah-rumah kumuh itu ya, atau menata ulang ya. Itu menjadi rumah, entah itu rumah deret atau rumah apartemen naik itu yang lebih sehat itu juga boleh nggak disebut sebagai orang public health ya. Nah ini juga bagian dari situ. Oke, kemudian Pemda. Nah ini tadi perlu dipengaruhi nih. Advokasi detail tadi pengalamannya Pak Oci dan kami juga ya. Ya Pemda itu mau kok, kalau cuma mereka nggak tahu kadang-kadang. Ya, ini advokasi detail dan perguruan tinggi itu sangat penting ya. Dan untuk advokasi itu memang paling baik adalah kalau di Papua ya orang Uncen ya, bukan UGM, terlalu jauh mahal sekali. Di USU itu bisa suruh Sumatera ya itu untuk advokasi ya. Itu bisa. Tapi tadi juga masalah kemampuan fiskal. Makanya ini desentralisasi ini menarik ini. Tadi Bu Wahyu juga ya. Itu ketika kita bicara mengenai orang pusat yang angkat tangan ketika di daerah NTT nggak ada program tadi, itu sebenarnya juga keliru karena
orang pusat harusnya melihat dia itu punya kemampuan fiskal enggak, punya SDM enggak. Kalau enggak, tetap pusat itu bisa mengalokasikan anggaran sampai ke dengan tugas pembantuan. Ya, ini bisa. Tapi kalau di Kaltim, ya Anda urus dulu ini sendiri. Jadi tadi yang seperti Pak Jeff katakan ya, yang di Global Fund mereka menggolong-golongkan dalam berapa tadi? 4 atau 5, 4 or 5 layers of countries ya, dari kelas menengah sampai yang paling miskin. Dan Indonesia lama-lama sudah sampai ke kelas menengah yang harus 60% itu nantinya ya kita akan membayar ke sana. Nah ini bisa nggak seperti dana seperti BOK atau seperti apa yang dari pusat itu masuk ke daerah, ya daerah harus komitmen, ya willingness to pay. Wah, kalau fiskal segini ya Anda bayarnya 10%. Kalau fiskal lebih bagus lagi Anda 30%, kalau kaya raya Kaltim ya 75% misalnya. Kalau DKI sudah 100%, nggak usah dikasih aja. Karena DKI itu APBD-nya itu 70 triliun. Ya. Saya nggak bisa bayangkan tuh 70 lebih besar dibanding Kemenkes, Pak. Nah, jadi ngapain kasih uang ke DKI? Ya deh, bikin pusing kedua-duanya, Pak. ya. Nah ini, jadi mempengaruhi dinas lainnya juga dan kerjasama dengan Bapeda. Kemudian di BPJS, nah ini ternyata juga ada sumber preventif promotif apapun namanya ya, tapi itu ada Pak. Dan ini bagaimana kita bisa memperkuat di sini, termasuk dari program Prolanis dan sebagainya ya, screening sampai preventif sekunder. Kemudian donor, nah ini kita juga belum tahu nih apakah Pak Bill, yang Paman Bill, Uncle Bill yang datang ke sini baru 2 minggu lalu, dia juga ke UGM ya, ke UGM juga, dan dia berjanji sama 8 Taipan apa? Pengusaha besar Indonesia untuk memberikan semacam CSR ataupun apalah namanya. Nah ini kelihatannya harus ke sana juga, tapi biasanya mereka itu pakai proposal ya. Nah ini yang nggak gampang tuh, proposal ini yang bagaimana masukkan preventif dan promotif. Tapi kesempatan tadi Pak Jeff juga menyatakan ya, bahwa selalu berbasis pada proposal. Nah, oke. Dan perlu ada pejabat khusus nih. Masyarakat ini tadi seperti LSM, NCO, NCO tadi ya, itu juga sangat penting kita lihat. Mereka juga sumber juga untuk anggaran kesehatan tadi. Nah sehingga total kalau kita lihat evaluasinya, nah ini yang perlu kita cermati. Bisa nggak kita mulai menghitung nih di tahun 2014, jadi di samping tadi BPJS yang untuk kuratif sekitar 38T ya Pak. Ya. Nah kalau gini kita jumlah semua, ini pengen tahu sebenarnya berapa toh di sini anggaran kita ini. Ini Pak. Jadi tadi Pak, kita yakni bisa nggak mulai bikin penelitian, sebenarnya Kemenkes itu berapa T toh untuk dari 9 Pak ya, sekarang ya 29 triliun ya. Itu kira-kira yang masuk preventif promotif itu berapa? Kemudian lintas kementerian itu pasti preventif promotif, tidak ada kuratifnya. Jadi data dari Kemenq tadi 11 triliun masuk di sini, 11 triliun. Pemda, nah ini yang perlu kita lihat. BPJS, Jamkesda itu juga perlu kita exercise berapa. Donor, how much Pak? Global Fund, how much no? 2014? Berapa puluh miliar? Ya. 4 triliun rupiah, ya 1 triliun ya sini kira-kira ya. Ini apa? Bill Gates, saya nggak tahu berapa ya. Yang lainnya juga ada saya yakin ya. Nah masyarakat sendiri, nah ini yang kita harus hitung. Masyarakat tadi Pak, untuk membeli makanan sehat itu masuk produktif nggak? Atau ikut fitness center itu masuk nggak nih? Ikut klub kebugaran, ya, membayar seminar untuk makan sehat itu bisa nggak? Nah nih, ini menarik ya. Ini kita belum pernah nih ngitung berapa toh preventifnya yang kemarin dari tadi juga diutak-atik yang di sini terus Pak nih kelihatannya tuh, betul nggak nih kira-kira? Ya, nah sehingga dengan cara seperti ini kita akan melihat bahwa penganggaran preventif promotif dalam era JKN ini sebetulnya ya bisa kita lihat harus seperti ini ya, jadi tidak sempit di Kemenkes. Oke. Ya, nah monggo dilihat apakah pendapat ini benar atau sesat juga. Ini kira-kira gimana? Ya silakan Pak.